Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspot Channel. Untuk itu Pak Erik, dalam kesempatan kongres ini, saya meminta secara tegas Pak Erik. Yang pertama, saya minta Pak Erik melakukan pergantian seluruh anggota komdis yang ada di PSSI. Ganti orangnya semua. Bapak cari figur-figur baru yang berintegritas. Yang kedua Pak Erik, saya minta secara terbuka, komite wasit lakukan perubahan. Pak Erik tetap sebagai ketua komite wasit, Ogawa tetap sebagai anggota komite wasit, tapi di bawah Pak Erik dan Ogawa ganti semuanya. Jadi untuk itu sekali lagi Pak Erik, jangan ragu, lindas para mafia, sikat para bandit. Kami semua di belakang Pak Erik. A few moments later, a little longer than a few minutes later. Hei, kami bilang juga apa? PSSI itu omdo alias omon-omon, bilangnya kami tidak anti kritik. Padahal, buktinya kan seperti itu. Iya sih, apa yang diucapkan oleh Andre Rosiade di Kongres ini mewakili hati kita sebagai penonton yang emang udah muak dengan komdis yang seperti itu ya, dan udah muak juga dengan wasit-wasit di Indonesia. Tapi lu sadar nggak sih Andre, kalau protes lu itu bisa matiin penghasilan PSSI, jadi mereka wajar kalau marah. Saat ini PSSI butuh duit sekitar 1 triliun rupiah buat dana operasional. Sekarang mereka baru dapat anggaran itu 750 miliar. Lah kalau komdisnya diganti, komite wasitnya diganti, mana nyampe tuh target duit 1 triliun. Mau dapat duit dari mana PSSI? Kalau kita mau semua tim nasional kita jalan, putra, putri, U17, U20 semua, futsal, bola pantai, dan juga kita bisa mengulirkan kompetisi nasional, Suratin, Pertiwi, kita perlu 1T, ya kan? Hari ini kita sudah 750-an. Alhasil apa? Dicuekin kan sama Erick Thohir di GBK. Nggak belajar sih lu Mandre sama yang udah-udah. STI aja dipecat gara-gara mengkritik Liga 1. Yuran Fernandes aja didenda dan dihukum gara-gara mengkritik wasit dan Liga 1. Di Indonesia itu nggak ada yang boleh mengkritik Liga 1 lo ya. Nggak ada yang boleh mengkritik Liga Indonesia lo ya. Nggak ada yang boleh mengkritik Komdis lo ya. Nggak ada yang boleh mengkritik wasit lo ya. Itu kan aturan di Liga Indonesia. Ya sama semuanya begitu di Indonesia. Nggak birokrasi, nggak semua kehidupan warga Indonesia. Di Indonesia itu giliran ada orang yang benar, orang yang benar-benar pengen memajukan sesuatu, ngurusin rakyat, apa bilangnya? Ayo hancurkan. Giliran negara hancur, mereka mah jalan-jalan. Ya inilah Indonesia. By the way, ini Andre Rosiade udah siap belum nih kalau nanti misalnya menantunya yaitu si Arhan nggak dipanggil-panggil lagi ke timnas? Jangan sampai nanti malah ngoceh-ngoceh lagi gara-gara Arhan nggak dipanggil lagi ke timnas. Pemain titipan semua tuh di timnas. Kita ke timnas Indonesia, kita akan bahas coba sedikit jelang lawan Jepang. Nah, menurut kalian nih siapa yang patut diganti nih saat lawan Jepang? Kalau kami pikir sih formasi Alex Pastor saat lawan Cina sih udah cukup bagus ya. Jadi nggak ada salahnya juga kalau tetap mempertahankan line up yang ada. Adapun pemain di sektor kiper, ya kalau ada penggantian Emil mungkin ya sah-sah saja pakai Emil atau Paes ya. Sebab kalau kita berkaca pada pengalaman, dua-duanya punya pengalaman lawan Jepang. Emil itu pernah punya pengalaman di timnas Italia saat lawan Jepang. Sementara Martin Paes itu punya pengalaman lawan Jepang di timnas Indonesia dan timnas Belanda. Tapi kalau kami berkaca pada pertemuan pertama
di bulan November lalu, di mana Maarten Pas harus kebobolan 4 gol. Ini pun ada plus minusnya loh ya kalau memasang Maarten Pas. Nilai plusnya, Maarten Pas ini udah bisa memprediksi, mempelajari bagaimana Jepang ini membobol gawang dia. Tapi nilai minusnya mungkin akan ada rasa traumatik pada Maarten Pas saat dibantai 4 gol oleh Jepang. Tapi kalaupun menurunkan Emil Audero, ini pun bukan berarti nggak beresiko loh ya. Emil ini refleksnya bagus, tapi dia ini kurang tenang. Jadi ya sah-sah saja mau menurunkan Emil atau Maarten Pas ya. Yang pasti kalau pendapat kami pribadi ya, posisi bek kiri dan kanan pertahanan Indonesia ini harus benar-benar tepat pemilihan pemainnya. Yakob Sayuri di kanan ini punya kecepatan loh ya. Dan kalau nyerang bagus, wajar dia kan winger. Tapi kalau soal pertahanan, Yakob ini agak kurang. Sementara Kevin Dick ini pertahanannya bagus, tapi kecepatannya kurang. Jadi kalau Alex Pastor mengejar 1 poin di Jepang, ya pilihannya memasang Kevin Dick. Tapi kalau Alex Pastor mengincar 1 kemenangan, ya bisa mencoba Yakob Sayuri ya. Di laga ini Ivar Jenner dipastikan absen sebab akumulasi, tapi nggak apa-apa. Di situ masih banyak pelapisnya seperti Pelupesi, Nathan Choao dan Kambuaya pun bisa ya. Intinya kalau soal pertahanan itu yang akan jadi sorotan utama di sini adalah Justin Hubner. Nah, ini akan jadi sasaran utama para striker Jepang sebab Justin Hubner ini pernah bermain di Jepang. Jadi para pemain Jepang ini hafal tipikal Justin Hubner ya. Jadi memang harus diwaspadai sektor Justin Hubner. Sektor lain kami pikir nggak perlu ada perubahan ya. Adapun kalau memang harus menggantikan Kambuaya di sisi kiri ya boleh saja memasang Beckham Putra atau Marcelino Ferdinand. Ya itu sih menurut kami loh ya. Tapi memang sih agak sulit kalau Indonesia harus mengalahkan Jepang. Apalagi Jepang ini main di Stadion Saita ya, markas Gamba Osaka. Sebab Jepang itu nggak pernah kalah loh ya kalau main di stadion ini. Terakhir kali Jepang pakai stadion ini tuh saat membantai Myanmar di round 2 dengan skor telak 5-0 ya. Dan inilah prediksi para pemain asing di Indonesia soal laga Jepang lawan Indonesia. Yang pertama Yusaku Yamadera dari PSIM Jogja memprediksi 3-0 untuk kemenangan Jepang. Yang kedua Sonny Steven dari Dewa United memprediksi 1-2 untuk Indonesia. Yang ketiga Joao Ferrari dari PSIS memprediksi 0-1 untuk Indonesia. Yang keempat William Marsilio dari Persib memprediksi 0-1 untuk Indonesia. Yang kelima Ramiro Vergonzi dari Persik Kediri memprediksi 1-2 untuk Indonesia. Yang keenam Igor Rodriguez dari Persita memprediksi 0-1 untuk Indonesia. Yang ketujuh Brandon Wilson dari Bali United memprediksi 1-2 untuk Indonesia. Dan tentu saja si pelawak nih dari PSM Jogja yang ngotot banget pengen dinaturalisasi yang Rafinha memprediksi 0-1 untuk Indonesia. Bro, Indonesia have how Japan 3-0. No, bro. Indonesia, ayo 1-0. Nah, bagaimana dengan prediksi kalian sendiri nih? Silahkan tulis di kolom komentar. By the way, wasit yang akan memimpin laga ini adalah wasit asal Korea. Nah, ini bahaya loh ya. Dia adalah Jong Hyuk Kim. Sebab Indonesia itu dua kali dipimpin oleh wasit Korea ini. Dan selama itu pula Indonesia ini belum pernah menang loh saat dipimpin wasit asal Korea ini. Yakni saat imbang 1-1 lawan Filipina di round 2 dan kalah 1-2 dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia. Kita lanjut ke berita klub. Semen Padang udah down deal dengan Pedro Matos. Ini gelandang asal Portugal berusia 27 tahun. Ini bukan Pedro Matos yang dirumorkan ke Persik Kediri loh ya. Ini beda orang. Kalau yang dirumorkan ke Kediri itu Pedro Matos yang main di klub Fofa, di seorang winger ya, sama sih di Portugal juga. Nah, kalau Pedro Matos yang ini gelandang jangkar yang mainnya di San Joan di Liga 3 Portugal. Ya emang seru juga sih kalau ada dua Pedro Matos main sama-sama di Liga 1. Dua-duanya Portugal loh ya.
Dari Madura United ada nama Clayton da Silva, striker asal Brazil berusia 29 tahun, bertinggi tubuh 175 cm yang saat ini main di Liga Malaysia bersama Perak FC. Musim lalu tampil 28 kali, cetak 8 gol dan 4 assist. Madura bisa mendapatkan Clayton ini dengan gratis sebab kontraknya emang udah habis ya di Perak FC. Nah, Clayton ini tuh pernah satu klub loh ya dengan Arthur Felix, mantan backnya Persik Kediri, dengan Lucas Frigeri, kipernya Arema, yakni di klub Londrina di Brazil. Dari Arema FC ada nama Alexa Andrejic, winger asal Serbia berusia 32 tahun, yang musim lalu main di Liga 2 bersama Adiaksa Farmel FC. Musim lalu tampil sebanyak 15 kali, cetak 7 gol dan 1 assist. Tapi memang Arema harus bersaing nih dengan Persis Solo untuk bisa mendapatkan Andrejic. Dari Persija ada nama Andi Setio, mantan bek timnas Indonesia yang saat ini main di Bayangkara FC. Nah, Andi ini diproyeksikan untuk menggantikan posisi Muhammad Ferrari ataupun Akbar Arjunsah yang memang resmi hengkang. Bahkan Andi Setio ini dipersiapkan andai Rizky Ridho ini out dari Persija. Sebab Rizky Ridho ini terpantau nih tengah negosiasi dengan agen dari Kevin Dick, Hakimi Slimani. Nah, apakah Kevin Dick dan Ridho ini akan berduet di satu klub musim depan di Mönchengladbach? Atau justru Ridho ini ditawarkan oleh Hakimi ke mantan klubnya Kevin Dick ke Copenhagen? Menarik untuk dinantikan ya. Dari Persib Bandung, nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Kapan Bang Persib Wilujeng Sumping? Kalau tebakan kami sih paling ya pertengahan bulan ini. Kenapa demikian? Karena Persib kan harus ikutin yang namanya Piala Presiden. Sekarang ini yang pasti yang udah aman di Persib itu ada Teja, ada Maklok, ada Dado, Hen, Adam Alis, dan Beckham Putra. 6 orang ini dipastikan akan stay di Persib. Sementara sisanya masih dibicarakan. Untuk asing, ya kalau asing lama kemungkinan saya rasa sih keluar semua ya. Jadi musim depan Persib itu asing baru semua. Ada satu sih pemain asing baru tapi muka lama yang balik lagi, ya nih Levi Madinda, yang kabar kami dapat kemarin si Levi ini datang nih ke Geraha Persib bersama Fitrul Dirustapa. Oke, kita sebutin aja pemain-pemain yang udah dondil 80-90% di Persib. Ini sepengetahuan kami aja loh ya. Ada Sadil Ramdhani yang udah 99% ya. Hamra Hehanusa dan Luciano Guaicochea serta Ulian Baros, William Marcelio, Alfrenda Dewangga dan juga Berguinho. Ini statusnya sama semua nih, 80-90% deal ke Persib. Sementara yang lain seperti Leo Gaucho, Franz Purtos, Galifuoko dan lain-lain itu baru bersifat sebatas rumor dan negosiasi aja. Jadi ya kita tunggu aja nih di pertengahan bulan ini apakah Persib akan mengumumkan para pemain barunya. Nah, BTW untuk Levi ini kemungkinan permintaan umum Mutar yang ingin mendatangkan kembali Levi Madinda untuk menggantikan Tyrone Del Pino. Untuk Cyrus Margono kami malah nggak tahu loh kalau Persib membidik Cyrus ya. Mungkin aja ini baru sebatas rumor kali ya. Jadi ya nikmatin aja lah ya. Dan tunggu aja kepastiannya. Intinya seperti yang sering kami bilang, sebelum pihak klub yang umumin, semuanya masih sebatas rumor, jadi nikmatin aja.